Selamat berjumpa kembali. Pada perkuliahan kita hari ini akan membahas tentang komunikasi dan sikap matematika. Komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal maupun nonverbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih. Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu tujuan proses pembelajaran, terutama pembelajaran matematika di sekolah. Komunikasi matematika adalah proses suatu penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain sehingga mereka mempunyai makna yang sama terhadap informasi tersebut. Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan siswa dalam mengekspresikan di mana siswa dapat menyatakan ide matematika menggunakan simbol atau bahasa matematika secara tertulis sebagai representasi dari suatu ide atau gagasan, dapat melukiskan atau menggambarkan dan membaca gambar, diagram, grafik maupun tabel, serta pemahaman matematika di mana siswa dapat menjelaskan masalah sesuai argumen terhadap permasalahan matematika yang ada. Menurut Barodi ada 5 aspek. 1. Representasi dapat membantu anak menjelaskan konsep atau ide dan memudahkan anak mendapatkan strategi pemecahan. 2. Mendengar. Mendengar merupakan aspek penting dalam suatu diskusi. Siswa tidak akan mampu berkomentar dengan baik apabila tidak mampu mengambil inti dari suatu topik diskusi. 3. Membaca. Adalah aktivitas membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. 4. Diskusi. Diskusi merupakan sarana untuk mengungkapkan dan merelasikan pikiran siswa. 5. Menulis adalah suatu kegiatan untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran. Indikator kemampuan komunikasi matematis menurut NCTM diantaranya. 1. Kemampuan mengekspresikan ide matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara virtual. 2. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. 3. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi. Sumarmo indikator kemampuan komunikasi matematis siswa yaitu 1. Menghubungkan benda nyata, gambar dan diagram ke dalam ide matematika. 2. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. 3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 4. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. 5. Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang dipelajari. 6. Mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika. 7. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika. 8. Mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Sikap matematika adalah merupakan suatu komponen yang sangat mempengaruhi keberhasilan program pembelajaran matematika. 1. Archavi, sikap matematika adalah kecenderungan intelektual terhadap matematika dan pemecahan masalah, termasuk perspektif tentang apa matematika dan aktivitas matematika. 2. Zano Martino, sikap terhadap matematika dilihat sebagai pola hubungan dari kepercayaan dan emosi dengan matematika. 3. Halik menjelaskan bahwa sikap matematika adalah faktor afektif yang sangat penting dalam menentukan perilaku siswa dalam pemikiran matematika dan pemecahan masalah karena upaya siswa dalam pemikiran matematis tergantung pada bagaimana mereka tertarik dalam pemecahan masalah atau pelajaran. Dengan demikian sikap matematika merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu aktivitas pemecahan masalah matematika. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap matematika. 1. Kepercayaan. 2. Kekhawatiran. 3. Nilai. 4. Kesenangan. 5. Motivasi.